Oke, halo semuanya. Kenalin nama aku Ahmad Tito. Yeps. Oke, agak miring dikit guys, ternyata. Nice. Oke, jadi hari ini rencana sebenarnya banyak banget di video kali ini aku akan membahas. Jadi yang paling pertama mungkin kita akan nerbangin drone dulu, biar droneku habis dulu guys. Karena kalau misalnya butuh banget kalau misalnya mau ngedrone itu, kalau misal kalian mau nyimpen drone, usahain baterai drone kalian itu jangan sampai 100%. Nah, mumpung di video gini aku tuh sekalian bikin konten, jadi aku nanti akan ngasih beberapa tips lah atau tutorial mengenai tentang soal ya dunia drone, atau mungkin bagaimana cara pengambilannya dan lain sebagainya. Oke, aku ambil drone dulu guys. Oke, jadi menurutku teman-teman, ngomongin soal dunia drone ya, sebenarnya banyak sih. Jadi sekarang itu lumayan ada muncul beberapa kebijakan terbaru dari pemerintah dengan tanda kutip kalau nggak salah itu nomor 36. Jadi membahas mengenai tentang peraturan kita menerbangkan di Taman Nasional Bromo. Nggak hanya Bromo sih, Taman Nasional, seluruh Taman Nasional. Jadi kita buat para teman-teman droners ini, kita perlu wajib membayar denda, bukan denda ya, kayak uang untuk permit. Kalau kita mau nerbangin drone di Taman Nasional itu ya sekitar 2 juta guys. Jadi kemarin sempat heboh dan sempat ramai banget di para dunia drone. Mungkin kita nanti akan membahasnya. Nah, sebelum itu aku akan coba untuk menerbangkan drone dulu. Kita akan ambil beberapa foto atau footage di sini karena di sini tuh lumayan bagus, teman-teman. Ya, aku pakai action cam juga guys. Oke, aku mau nerbangin drone dulu. Oke, teman-teman, sebentar, ini aku mau terbangin. Di sini ada kabel ya di depan rumah ini ya. Semoga aja aman lah ya. Sebentar, aku agak mundur ke belakang guys. Oke guys, jadi drone-nya udah mulai terbang guys. Ini cahayanya mulai bagus, udah bagus ya. Bagus banget, cerah banget di sini. Nah, ini aku rencana mau Oke, cek. Ini rencana aku mau ambil gambar di sana. Karena cahaya di sana itu bagus banget. Bentar. Nah, kalau misalnya teman-teman mau ngambil gambar itu usahain pas pagi hari ini, teman-teman. Pas pada sunrise lah ibaratnya. Karena kalau pas sunrise ini cahayanya benar-benar gokil. Nah, bentar. Oke. Sinyal di sini ngeblok ya, kena ibaratnya kena ini. Oke, nah, biasanya guys kalau misalnya aku mau ambil gambar itu aku usahain itu kalau misalnya ambil gambar itu, kalau foto ya, buat fotografi itu aku biasanya pakai manual teman-teman. Karena manual itu, karena ini aku pakai DJI Mavic 3, jadi aku bisa adjust untuk exposure diafragmanya ya. Jadi aku biasanya sering pakai f11 teman-teman. Coba aku capture. Nice. Ini dia ada burung guys. Nah, salah satu menurutku bagi para drone ini adalah burung. Tadi mana itu? Jadi Semerunya kelihatan. Oke. Nah, uniknya kalau misal nerbangin drone ini itu, kalau misal seri DJI Mini 4 sama Mavic 3 atau DJI R3, itu tuh dia punya ini semacam
kamera live dari sensornya. Jadi kita nggak perlu lihat posisi drone kita di mana. Jadi kita perlu apa ya? Ya cuman lihat di display layarnya ini. Kita tuh udah ada posisi drone-nya lewat kamera sensornya. Jadi kamera sensor itu ternyata kamera, teman-teman. Nah, biasanya kalau misalnya aku mau ambil gambar video, itu tuh aku jarang banget pakai manual ya. Usahain kalau misal teman-teman mau ambil gambar itu pakai mode manual, jangan auto. Sorry, aku tadi ngomong apa ya? Auto ya. Oke, let's go. Nah, ini salah satu contohnya, teman-teman. Di sini cahayanya udah mulai terang sih. Nah, oke, ya bagus banget sih menurutku. Nih, coba aku ambil gambar di sini. Hal yang paling menantang bagi para pilot drone itu adalah bagaimana caranya kita menentukan komposisi. Yes, komposisi ini yang perlu kita perhatikan gitu. Karena kalau misal kita nge-drone dan nggak tahu komposisi sama sekali, komposisi soal mengenai tentang fotografi, rule of third atau dan lain sebagainya, itu pasti kita kesusahan untuk ambil gambar visual yang benar-benar epic. Nah, misal contohnya gini, itu tuh di situ ada Semeru. Setelah itu aku mau ambil gambar ada masjidnya gitu. Nah, backgroundnya itu tapi Semeru. Nah, coba aku ambil gambar capture di sini. Oke, nah seperti ini. Secara exposure sih bagus, dan ini Gunung Arjunanya kelihatan bagus banget. Nah, coba aku rencana mau ambil gambar di sebelah sini mungkin. Bentar, agak susah ya, karena ini apa? Aku harus kayak gini guys. Semoga aja nggak nge-lag. Nah, aku rencana mau ambil gambar masjidnya itu kelihatan Arjunanya. Ntar aku agak ke gini guys. Oke. Nah, kayak agak sedikit kelihatan. Nah, oke, lagi dong. Aku biasanya kalau misal ambil gambar itu buat fotografi itu aku usahain exposure-nya itu ya agak under exposure ya, biar semua tekstur itu kelihatan jelas guys. Nah, ini contohnya. Oke. Sinyalnya agak lumayan ini ya. Oke, udah. Oke, mau ambil gambar video. Bentar guys, nice, cakep. Ini bagus banget ini cahayanya. Oke. Nah, 3 2 1 action. Nah, ini aku mau coba ambil tilt up guys. Nah, ini posisi tilt up. Kalau bisa teman-teman mau tilt up itu usahain ketika kamera posisi kamera movementnya pas akhir itu usahain smooth. Nah, Bang, gimana caranya smooth, Bang? Ada aturan settingan khusus kah, atau ada custom settingan kameranya kah? Sebenarnya nggak ada. Yang paling mempengaruhi itu adalah skill teman-teman mau apa ya, geser kursor dari ininya sih, dari kamera movementnya sih. Jadi aku kan geser kursornya tuh lewat sini kan. Nah, jadi aku bisa turun ke bawah gitu. Nah, seperti itu. Itu teman-teman perlu perhatiin. Jadi ini kalau misal kalian mau tilt up, yang paling susah tuh emang ya bisa dibilang tilt up ya. Jadi itu posisinya kan harus gini, dari bawah turun ke bawah, terus naik ke atas gini. Kan naik ke atas gini kan. Nah, usahain pas posisi ini, pas terakhir gini, itu usahain smooth. Jadi nggak langsung kayak gini. Jadi nggak langsung kayak langsung lepas gini. Nggak, itu kurang smooth. Jadi usahain dilepasnya itu pelan-pelan gitu guys. Jadi pelan-pelan gini. Kurangi. Oke. Nah,
Jadi semutnya kayak gitu guys. Oke, jadi itu sih beberapa tips dari aku sih. Ya, aku mau ambil gambar lagi. Sini bagus banget cahayanya. Mungkin aku ambil gambar video. Nah, di sini kan posisi exposure-nya kan terang banget ya guys. Jadi mungkin teman-teman awannya ini kan nggak kelihatan. Kalau di video itu menurutku nggak masalah sih, karena emang susah banget kalau misal di video itu kita dapat HDR dari gambarnya. Nah, aku ambil gambar bentar, aku arahin ke sana. Nah, ini posisi objeknya itu aku mau ke masjid ya guys. Nah, oke. Di sini sekarang sawah di sini mulai agak lumayan panen ya. Mau panen lah, hijau-hijau bagus-bagus. Jadi enaknya kita hidup di Indonesia itu ada sawah sih. Apalagi aku di desa ya. Jadi kalau mau nyari sawah tuh enak banget. Terus momen-momen kalau misal kita mau foto sawah atau mau foto capture sawah itu pas menjelang mau panen guys. Jadi pas hijau-hijaunya tuh dapet. Nah, kenapa sih harus nyari warna hijau? Kenapa pas ketika after panen kan nggak ada tumbuhannya? Warna hijau tuh enak banget karena kalau misal di editing fotografi itu memperdramatis dari gambar kalian guys. Jadi seperti itu. Jadi alasan teman-teman kadang ada para konten kreator drone itu ngasih tahu, oh ini lagi hijau-hijaunya nih, kita langsung harus ambil gambar ini cepet gitu. Nah, itu emang karena hijau tuh enak banget kalau misal di edit gitu loh guys. Aku coba buat ini circle-nya. Nah, circle ini salah satu momen favorit sih. Tuh. Ini enak banget, guys. Cuman nggak enaknya ini terang banget. Nah, ini adalah salah satu tips buat aku kalau misalnya teman-teman pakai DJI. Aku kan ini pakai Mavic 3 Classic ya. Jadi aku nggak bisa zoom. Jadi aku pakai essential zoom buat kalau misalnya mau ngambil layer, guys. Nah, layer kayak gini tuh aku pakai ya artificial digital zoom ya. Ini namanya ya digital zoom sih. Nah, ini biar aku dapetin layernya. Tapi minusnya itu image quality-nya itu berkurang guys. Ya tapi menurutku bagus sih tuh kayak gini. Ya gimana kita pakai Mavic 3 Classic ya, seadanya lah. Ibaratnya gitu. Nah, ini aku coba ambil. Oke, di sini ada putri tidur nih. Coba aku ambil gambarnya. Aku coba mau nyamping gini. Tuh. Biasanya movement kayak gini tuh aku sering pakai. Movement slide movement tapi aku tilt up. Nah, jadi movementnya tuh biar ngeliatin apa ya, 3 dimensi gitu. Oke, udah selesai. Kayaknya ada orang di sini. Nah, ini bagus banget ini, guys. Cahayanya bagus banget. Nice. Coba aku ambil foto lagi, guys. Nah, ini nggak enaknya kalau kita pakai DJI itu kita harus ngarahin drone kita itu di mana posisinya. Kita juga harus hadap sana, guys. Tuh. Oh, udah aman-aman. Jadi nggak enaknya kita kalau misal hidup di Indonesia ya. Sebenarnya bagusnya itu destinasinya banyak, terus bagus-bagus gitu loh. Cuman gak enaknya kata kalau di Indonesia itu kita pakai, kalau kita beli drone DJI kita itu dapat signal frekuensinya itu yang CE bukan FCC. Jadi ada bedanya CE sama FCC. Kalau misal teman-teman tahu ya, kalau CE itu jarak jangkauannya itu pendek. Kalau yang FCC itu jarak jangkauannya itu bener-bener jauh banget. Jadi aku lihat kalau misal kreator bule atau orang luar negeri itu tuh dia ambil gambar itu jauh-jauh karena dia pakai FCC. Dia bisa jauh karena dia pakai FCC. Nah, kita hidup di Indonesia ini nggak enaknya kita pakai CE. Jadi CE itu cuman kan kalau di iklan DJI itu dia ngomongin kalau misal soal apa?
soal jangkauannya itu bisa sampai 12 kilo. Sebenarnya menurutku ya nggak, realitinya nggak sampai, malah sekilo aja malah kita susah buat ambil sekilo gitu. Nah itu sih, jadi usahain kalau misalnya teman-teman mau ambil drone apa mau beli drone itu, ya usahain kalau bisa kalian dapat FCC, ya otomatis teman-teman harus beli drone-nya itu entah di luar negeri, Eropa. Rata-rata FCC itu di Eropa atau di Amerika atau di sebagainya. Kalau Asia kayak gini tuh, aduh, kebagian CE ya guys, CE mode namanya. Ini aku mau ambil gambar karena di bawah ini komposisinya bagus, ada sawah, jadi aku ambil capture aja. Nice. Ini bagus banget ini. Ini coba aku mau circle dikit lah ya. Nah ini aku setting manual. Jadi kalau usahain teman-teman kalau mau ambil gambar, video maupun foto itu usahain manual. Why the reason you use the manual exposure? Because the transmission, jadi transmisi atau transition dari footage dari, misal kalian ambil gambar dari bawah tilt up ke atas. Nah biasanya dari tilt up dari bawah itu exposure-nya kalau auto itu tuh dia harus kayak dia nyesuaiin gitu. Nah kayak gini, jadi tiba-tiba terang sendiri. Nah kalau misal kayak manual itu tuh exposure-nya statis gitu, jadi bikin mata itu enak dilihat. Terus kalau misal color grading itu enak banget. Misal contohnya gini, kalau misal teman-teman ambil manual, nah kalau manual kayak gini, aku mau tilt up tuh, kayak gitu. Oke, baterainya udah 42. Jadi ini aku mau turunin drone dulu guys. Jadi mungkin itulah sedikit tips ya. Jadi mungkin oh ya, habis ini kita ngobrolin mengenai tentang peraturan drone di Taman Nasional itu kayak gimana. Oke, kita langsung aja. Aku turunin drone dulu. Oke teman-teman, aku stop dulu. Aku turunin drone dulu guys. Oke guys, jadi kita lanjut obrolan lagi nih. Jadi sebenarnya tujuanku bikin video ini tuh apa ya? Cuman pengen nerbangin iseng aja. Terus kalian bikin konten sederhana lah gitu loh. Ya karena gini kan, aku tuh rata-rata kan posisi sekarang kan ini ya. Kalau aku punya baterai drone full gitu, kayak ibaratnya 100% ya. Jadi di ilmu drone itu usahain kalau misal kalian nyimpen baterai drone lama, kalau misal rencana kalian nggak ngedrone selama misal 2 bulan apa 3 bulan free gitu, ya usahain baterai drone kalian itu jangan sampai full gitu. Karena kalau misal baterai drone kalian full itu karena ibaratnya baterai drone itu kan beda ya dengan baterai HP atau lain sebagainya. Jadi kalau misal baterai drone itu nyimpen tenaga atau saving energi 100% itu bakal mengurangi masa baterai itu untuk sehat gitu. Jadi ibaratnya usahain kalau misal kalian mau nggak ngedrone atau gimana pun, usahain baterai drone kalian itu ya 50% ke bawah lah. Jangan sampai habis, jangan sampai full gitu loh. Jadi itu sih cara treatment atau perawatan baterai drone kalian itu biar lebih awet guys. Nah seperti itu. Jadi itu alasan aku bikin ya video ini iseng banget. Jadi selanjutnya aku mau ngobrolin soal tentang ini guys, tentang peraturan drone
kalau misal kita mau ngedrone di Taman Nasional. Ya, jadi kemarin, ya baru-baru ini sih ada peraturan baru dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 36 tahun 2024. Jadi ini menjelaskan tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara. Jadi atas jenis penerimaan negara yang berlaku pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jadi aku dapat dari teman-teman para drone untuk peraturan ini. Jadi ini jenis penerimaan negara bukan pajak, teman-teman. Jadi ini ada yang paling pertama, ini apa ya? Ini aku baca lagi deh. Menimbang bahwa untuk melakukan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana telah Oke. Perlu mengatur kembali peraturan pemerintah jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara. Oke. Ibaratnya deskripsi lah ya. Oke, yang pertama ini jenis penerimaan negara bukan pajak. Kamera bawah air, ibaratnya underwater. Jadi per unit perhariannya harganya 250.000. Terus ada banana boat, gelas bottom boat, sepeda air itu. Nah ini drone. Ini per unitnya kalau di sini ini ya. Sebentar. Ini 300.000 teman-teman. Ini jenis penerimaan negara bukan pajak per unit per hari. Tarif 300.000. Nggak tahu ya ini 300.000 gimana. Oke, aku lanjut lagi bacanya. Ini ada kano, speedboat, kapal motor, peralatan diving, regulator, tabung pemberat. Nah ini ada lagi nih. Yang kedua adalah poin pengungutan kegiatan penggunaan menerbangkan drone di Taman Nasional, guys. Taman Wisata Alam, Taman Buru, Suaka Marga Satwa. Per unitnya per hari 2 juta. Oke, jadi ini aku ambil kesimpulan bahwasannya ini ada dua poin dengan lingkup yang berbeda. Jadi ada yang nomor 9 ini ada drone. Terus ini setelah dibawanya peralatan snorkeling ada yang kedua pengungutan kegiatan penggunaan penerbangan drone di Taman Nasional. Jadi ini ada yang di versi Taman Nasionalnya, tapi yang pertama nomor 9 itu yang versi umumnya. Jadi selama kita nerbangin drone, kalau misal ini umumnya ya di luar Taman Nasional, kita itu harus bayar 300.000. Jadi kayak aku tadi tuh sebenarnya kayak aku mau ambil gambar kayak itu tadi tuh aku harusnya bayar 300.000 menurut peraturan nomor 36 di tahun 2024 penerimaan penerimaan negara bukan pajak. Gimana ya, sedangkan aku pun sendiri kan sebagai seorang content creator, travel content creator, fotografer, landscape, ya semuanya aku suka banget gitu. Kenapa aku harus bayar dengan angka lumayan lah 300.000 ya? Kita ngomongin soal ini lah, ngomongin soal 300.000 gitu. Sedangkan aku kalau misal aku pengen belajar gitu, misal aku lagi masih pemula pengen belajar drone, masa aku harus nerbangin drone harga 300.000 gitu? Ya nggak make sense juga sih teman-teman. Gitu sih, itu alasannya. Itu nomor 9 ya. Oke, yang kedua ini adalah pengungutan kegiatan penggunaan penerbangan drone di Taman Nasional gitu. Dengan harga 2 juta. Ya, jadi nominal 2 juta ini menurutku agak lumayan juga ya. Karena kemarin itu aku sempat baca di sosial media. Ya, aku lihat di Instagram itu bahwasanya banyak banget teman-teman ngeluhin kalau misalnya harga 2 juta itu lumayan high banget gitu. Nah mungkin teman-teman ngasih saran ke pemerintah, alangkah baiknya dikaji dulu terlebih dahulu. Dengan uang segitu tuh ya sebenarnya kita mau bayar pun juga nggak masalah gitu. Cuman alangkah baiknya nominalnya itu dikurangin gitu loh. Karena itu agak lumayan memberatkan kita gitu. Karena yang paling pertama ini adalah kita ngomongin kalau misal kita mau pergi ke Taman Nasional, anggap aja ke Bromo gitu. Nah rumahku dari ke Bromo itu ya sekitar ya 3 atau sampai 2 jam ya. Jadi yang paling pertama adalah aku harus ada motor, harus bensin, akomodasi, makan, terus uang tiket ke Bromo. Terus aku harus bayar tiket sih. Terus aku harus punya drone-nya dulu kan sebelum aku nerbangin di Bromo. Jadi aku harus nabung dulu
Jadi kemarin ada yang komen, "Bang, kalau misalnya droneku harganya 5 juta, terus aku harus bayar 2 juta." Berarti ibaratnya perbandingan dari harga produk dengan harga operasional itu hampir sama gitu loh. Hampir sama aja gitu. Jadi aku harus ke sana, harus bawa drone sendiri, harus beli drone sendiri ibaratnya. Terus harus bayar denda atau itu pun sendiri. Tetapi ngomongin soal di lapangan, yang bikin teman-teman konten kreator atau para drones sakit hati itu adalah ketika ya sebenarnya banyak banget ya fenomena ngomongin soal repost postingan gitu. Ya hampir semua postingan Instagram itu ibaratnya kayak postingan pemerintah, Instagram pemerintah kayak Pesona atau Wonderful Indonesia atau dan lain sebagainya, atau yang lain, agensi travel yang lain, itu mereka cuman modal nge-repost doang, Pak. Nge-repost konten-konten kita doang, Kak. Dengan embel-embel ya aku sebenarnya nggak ngejek pemerintahan atau dari sebagainya ya. Cuman mereka modalnya nge-repost video kita, terus video kita di-upload di akun mereka gitu. Dengan apresiasi ya cuman di-tag doang gitu. Bagaimana jika kalau misal di peraturan sekarang ini kita harus bayar 2 juta gitu. Gimana kalau misal ada Pesona Indonesia atau Kemenparekraf atau Wonderful atau ya pemerintah daerah budaya yang lainnya, kalau misal mau nge-repost karya kita, kalau misal kita mau kasih tarif itu gimana gitu kan? Ya kita harus perlu adil kan, karena selama ini tuh ibaratnya teman-teman konten kreator atau pilot drone yang lain itu ibaratnya mereka cuman mengabdi, Pak. Jadi mereka itu mengabdi, mereka tuh rela ambil gambar, mereka tuh rela pergi pagi-pagi subuh, dingin banget kan, udara di Bromo, mereka rela untuk trekking, mereka rela untuk mengorbankan waktu, tenaga dan sebagainya untuk mengabdi. Ibaratnya mengabdi itu mereka ngeluarin tenaga yang sia-sia, akomodasi yang sia, uang sia-sia untuk memperkenalkan wisata yang ada di Indonesia ini. Tapi malah dari feedback dari pemerintah, bukannya mereka mendukung agar kita itu lebih semangat berkarya lagi, entah dikasih support atau lain sebagainya, malah mereka ibaratnya narif agar kita bayar perizinan nerbangin drone di Taman Nasional atau di manapun gitu. Jadi agak lumayan ini ya, kenapa agak lumayan ibaratnya susah gitu. Karena aku ya berharap juga dari pemerintah atau dari pemerintah Indonesia ya, dari dinas pariwisata dan lain sebagainya itu usahain mendukunglah gitu loh. Mendukunglah para konten kreator, travel, para droners. Berikan sebuah wadah, berikan mereka support, entah ibaratnya support wisata gratis kah, atau mungkin support akomodasi kah, atau gimana. Sebenarnya aku bukan ngemis atau dan sebagainya ya. Ibaratnya kasihlah mereka support gitu, karena mereka, aku lihat dari dulu itu teman-teman konten kreator itu mereka mengabdi ya, ibaratnya mereka rela-rela ambil gambar, mereka rela-rela nabung buat pergi ke salah satu tempat. Ngomongin soal tiket pesawat itu pun juga mahal, ngomongin tentang akomodasi kapal dan sebagainya itu mahal banget. Mereka motoran buat dapetin suatu karya yang bagus, karya yang spesial untuk diupload di Instagram, dan tujuannya itu adalah promosiin pariwisata itu sendiri agar lebih rame. Dan sebenarnya keuntungan bagi konten kreator itu sebenarnya keuntungannya nggak kayak kita dikasih uang 1 miliar gitu habis ngepromosin destinasi itu. Sebenarnya enggak, teman-teman. Kita keuntungannya apa ya? Kita seneng ngelihat UMKM di sana ya, ngelihat warga sekitar di sana itu ada mata pencarian terbaru, ada mata pencarian karena mungkin tempat wisata itu rame, mereka buka warung makan, mereka buka jasa ojek, jasa ini. Kita tuh sebagai seorang konten kreator itu ibaratnya menghidupi mata pencarian mereka di dekat-dekat tempat wisata itu gitu. Jadi ya agak sangat disayangkan sih, kenapa kondisi kita agak ibaratnya lebih disudutkan ya, ibaratnya disudutkan oleh pemerintah, malah kita disuruh bayar gitu. Karena ibaratnya kita drone
pertama drone itu alat kita sendiri tuh, kita bawa sendiri, kita modal sendiri, kita beli pakai uang sendiri gitu. Terus resikonya adalah drone kita entah jatuh di jurang, entah nabrak di pohon. Yang nanggung resiko ya kita sendiri teman-teman, bukan pemerintah atau bukan apa gitu. Yang kedua adalah hasil karya kita. Hasil karya kita upload di Instagram, upload di TikTok lah dan sebagainya gitu. Terus pariwisatanya rame gitu. Nah, impact feedback buat kita adalah ya sebenarnya feedback kita itu nggak langsung teman. Kita nggak dapat keuntungan langsung kayak dikasih orang entah 10 juta dikasih sama orang siapa, entah dikasih pemerintah. Sebenarnya nggak ada feedbacknya gitu. Feedbacknya cuman kita dikasih apresiasi, like gitu. Terus yang ketiga adalah soal nge-repost gitu. Sekilas pesona Indonesia atau Wonderful Indonesia itu nge-repost itu, mereka nge-repost cuman modal mereka DM kita, mereka kasih pesan ke kita, Kak kita mau nge-repost karya ini untuk benefitnya cuman di tag doang gitu. Sebenarnya udah dari dulu sih kita ngeluhin kalau misal orang-orang kalau misal sekelas pemerintah pariwisata ya, mereka nge-repost video kita atau foto kita atau karya kita, ya aku berharap lah ada sedikit apresiasi lah gitu. Entah apresiasi bebas lah, entah dikasih apa ya, minimal merchandise lah ibaratnya, minimal apa lah ya, yang apa ya, ibaratnya yang sesuai lah dengan effort yang kita hasilkan di karya itulah gitu. Entah gimana lah apresiasinya, karena itu sekelas dinas pariwisata ya, pemerintah pariwisata ya, itu kita sebagai seorang content creator tuh ya agak lumayan menyayangkan lah. Sekarang isu-isu sekarang itu mereka cuman apa ya, modal nge-repost doang gitu teman-teman, ya agak sangat disayangkan lah. Mungkin di video ini intinya adalah keluh kesahku dan keluh kesah teman-teman, jadi aku utarakan di video ini. Mungkin teman-teman yang udah nonton, mungkin aku apa ya agak sangat disayangkan gitu. Mungkin sebenarnya kalau misal kita mau dikasih tarif untuk ngedrone, sebenarnya agak keberatan ya dengan harga 2 juta. Ya harga 300.000 pun juga keberatan gitu. Ya dulu pun juga kalau misal saya traveling pun saya rata-rata kan backpackeran ya anaknya ya. Jadi ibaratnya saya modal 300.000 doang itu pergi ke tempat Bromo Kawaijan itu dengan modal 300.000 gitu. Bayangin aku harus nabung lagi buat biaya perizinan gitu. Sedangkan biaya untuk transportasi operasional makan itu aku pun juga kesusahan gitu. Apalagi bayar untuk operasional gitu. Jadi ya sangat amat disayangkan. Ya mohonlah dikaji terlebih dahulu dengan harga segitu. Terus juga alangkah baiknya ya aku kasih syarat buat pemerintahan pariwisata ini, ibaratnya kita dikasih support lah, entah dikasih wadah sesuatu wadah yang dimana kita lebih bebas berkarya, lebih mempermudahkan operasional kita. Ya sebenarnya keuntungannya juga buat masyarakat Indonesia gitu, keuntungannya buat negara Indonesia itu sendiri gitu. Ya seperti itu sih. Ya semoga pemerintah Indonesia ini lebih aware, lebih peka lah permasalahan konten kreator pun juga masyarakat. Jadi jangan sampai dipalak lah ya, kasihlah kita support gitu. Drone pun juga itu modal sendiri, transportasi pun juga modal sendiri. Ya ibaratnya seperti itulah. Oke teman-teman, assalamualaikum. Thank you yang udah nonton. Create no matter what.